Ya, alhamdulillah kita hari ini mulai mengawali ya, bukan pertemuan mungkin karena situasinya seperti sekarang, kalau dikaitkan dengan pandemi Covid ya, tapi awali dengan bentuk rasa syukur Anda bisa berada pada tahap akhir ya, pada tahap akhir di fase perkuliahan, yaitu persiapan menuju, sidang skripsi. Ini juga dilalui tidak mudah karena Anda sebelumnya sudah melalui fase, seminar usulan penelitian ya, atau sidang usulan penelitian. Sebetulnya pada prinsipnya tiap, eee personal ataupun tiap skripsi yang Anda susun mempunyai kekhasan dan memang harus orang per orang. Tetapi daripada tidak sama sekali, minimal kita awali dengan pemahaman bersama sekilas berkaitan dengan format skripsi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung menjadi Universitas Muhammadiyah Bandung, walaupun belum keluar pedoman terbaru berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Ada baiknya dipahami bahwa skripsi ini merupakan karya ilmiahnya. Jadi karena bicara karya ilmiah tentunya harus ada rujukan dan orientasi tata pembuatannya ya, format pembuatannya, sehingga dari apa yang menjadi penelitian Anda, didapatkan hasil penelitian yang optimal. Seperti kemarin kita bahas, saya informasikan bahwa baiknya Anda persiapkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bab 1 ya. Sebetulnya kalau pendalamannya kan ada di, di metodologi penelitian mata kuliah sebelumnya. Nah, kalau bicara pembahasan di bab 1, Anda semua sudah pegang ya, panduan panduan pembuatan skripsi, karena itu menjadi titik awal. Jangan sampai Anda membuat, karya akademik tetapi tidak memiliki panduannya. Jadi pastikan memiliki panduan. Kalau nanti misalkan ada yang belum punya atau belum memiliki, ya diupayakan sedemikian rupa sehingga mendapat tangan ya. Bicara tentang bab 1, ya seperti dipahami ataupun sudah Anda jalankan bahwa bab 1 ini berkaitan dengan penguatan, latar belakang pengambilan keputusan Anda menetapkan judul penelitian ini. Nah, biasanya, berkaitan dengan bab 1 ini diutamakan adanya penarikan kesimpulan atau istilahnya bukan penarikan kesimpulan, menjadi rujukan bagaimana judul itu terbentuk atau terbuat. Walaupun ada juga misalkan, dengan langkah Anda memastikan judul baru mengajukan penelitiannya. Padahal secara ideal judul itu lahir dari, latar belakang penelitian. Anda pastikan di pembahasan kali ini terutama berkaitan dengan, kemampuan mengekskalasi latar belakang ya. Kalau bicara latar belakang, apalagi, Anda menggunakan pendekatan
apa namanya, pendekatan kuantitatif tentunya, menjadi apa namanya, ciri utama berkaitan dengan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan latar belakang pun harus menyertakan, harus, menampilkan sisi kuantitatifnya. Jangan sampai Anda mengambil pendekatan kuantitatif, tetapi, eee, data latar belakang di bab satu tidak memunculkan analisis kuat secara kuantitatif. Misalkan Anda mengambil, salah satu variabel atau judul dengan asumsi bahwa, judul itu lahir dari adanya gap atau apa namanya, perbedaan ataupun selisih antara, teori dengan kenyataan di lapangan ya. Misalkan harusnya atau idealnya sebuah perusahaan ini memiliki, hal-hal yang bisa membangun perusahaan ini menjadi ideal. Misalkan ada budaya organisasi ataupun ada penguatan dari, karakter SDM, harusnya bagaimana ternyata tidak, ya. Di, latar belakang ini sendiri coba Anda baca masing-masing ya, bagaimana memulainya, ya dari pernyataan atau dari kondisi-kondisi makro, kondisi-kondisi yang lebih luas, Anda narasikan, Anda jelaskan, melalui tahapan-tahapan yang, lebih mengerucut, lebih fokus. Misalkan Anda bicara tentang, marketing ya, di marketing. Ada yang ngambil judulnya, eee, misalkan, keputusan pembelian yang banyak ya, keputusan pembelian lah ya, dalam arti, bagi yang kemarin UP-nya dibimbing atau bukan diuji dengan Bapak dan teman lain, pasti Bapak bertanya ketika Anda mengambil judul yang sudah dijadikan bahan UP, Bapak tanyakan, "Ini masalahnya yang mana? Masalahnya di variabel X atau di variabel X1, X2 atau di variabel Y?" Ya. Nah, banyak yang lupa bukan ataupun belum optimal pemahamannya, sehingga dianggapnya ketika misalkan pengaruh kualitas, produk dan misalkan, harga terhadap keputusan pembelian. Masalahnya apa? Masalahnya harganya, Pak, atau masalahnya kualitasnya, Pak. Sehingga gimana? Sehingga, penjualannya menjadi tidak sesuai target. Nah, berarti dipahami bahwa masalahnya di, tadi kualitas produk atau harga. Nah, ketika Anda menuangkannya dalam latar belakang, yang muncul justru bukan itu. Yang muncul adalah variabel dependennya adalah keputusan pembelian. Nah, jadi mana penyebab, mana yang disebabkan. Nah, jadi pastikan bahwa dalam urutan latar belakang Anda menerangkan sisi, akibat atau sisi dependennya, sisi variabel yang terikatnya dulu ya. Begitu juga misalkan yang di SDM, pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja kinerja perusahaan. Jadi yang masalah itu yang kinerjanya, yang masalah itu tadi yang keputusan pembelian, di mana volume penjualannya misalkan, tidak sesuai target, ataupun kinerjanya tidak sesuai target, itu yang dijelaskan terlebih dahulu. Nah,
Tetapi sebelum masuk ke variabel yang diterangkan atau variabel terikatnya, Anda buat narasi berkaitan dengan perjalanan, konsentrasi Anda, Anda mau ke mana? Misalkan berkaitan dengan SDM, ya, itu mau masuk ke rumpun mana? Rumpun sumber daya manusia atau rumpun, marketing. Anda jelaskan dulu situasinya bagaimana dalam bidang yang Anda geluti, yang Anda ambil, apa namanya, konsentrasinya. Bisa jadi berkaitan dengan manajemen di, apa namanya, di teori-teori grand-nya atau teori-teori utama, lalu di beberapa paragraf selanjutnya Anda masuk ke, pembahasan tentang bagaimana mewujudkan, grand teori itu. Anda mau bicara apa ini? Mau bicara, MSDM. MSDM itu teori induknya apa? Manajemen, ya, terangkan dulu tentang situasi tata kelola manajemen sekarang atau terangkan dulu tentang situasi penjualan di era sekarang. Lalu masuk ke misalkan fokus ke apa yang menjadi middle teorinya, teori tengahnya, yaitu pembahasan atau menarasikan tentang situasi, pengelolaan sumber daya manusia atau pengelolaan atau manajemen, marketing itu sendiri. Nah, dari sana kan situasinya seperti itu ya, pembahasan atau menarasikan, eee, middle teori, baru masuk ke bagaimana Anda menggiring, ya, menggiring pembaca atau menggiring pembahasan dari manajemen, lalu menuju situasi manajerial berkaitan dengan marketing atau SDM. Nah, Anda ada hal-hal yang, menjadi tidak optimal. Kaitkanlah misalkan dengan, pola penjualan atau pola pencapaian performa perusahaan di SDM, itu, yang tidak optimal. Nah, ketika bicara hal yang tidak optimal, Anda bisa irisan dalam hal misalkan kalau lokus yang Anda pilih berkaitan dengan perusahaan di bidang industri manufaktur atau di bidang industri otomotif, Anda bahas sendiri, sedikit berkaitan dengan industri itu. Sehingga Anda menggiringkan implementasi teori di, apa namanya, grand teori manajemen, lalu, middle teorinya di, MSDM dan misalkan marketing, itu bagaimana situasinya untuk diimplementasikan di perusahaan. Nah, ada yang tidak cocok apa? Berkaitan dengan, pencapaian variabel di variabel dependennya, ya. Jadi awali dulu ceritanya dengan situasi yang tidak tercapai, ya, apakah kinerja ataupun misalkan, apa namanya, produktivitas, atau misalkan keputusan pembelian, atau mungkin minat beli, atau situasi-situasi dari, yang Anda, ambil ya variabelnya. Selanjutnya, masuk ke teori yang bukan teori, kondisi atau informasi yang mendukung, variabel dependen itu sendiri ya. Kalau bicara kinerja, Anda ceritakan, data yang berkaitan dengan variabel tersebut. Ceritakan misalkan, kalau bicara kinerja, Anda bahas, situasi kinerja yang tidak optimal itu dengan dimensi-dimensi yang ada, yang akan Anda ambil di, apa namanya, di dimensi pada paradigma penelitian. Misalkan kalau yang tidak optimal itu kinerja, kinerja dari sisi apanya?
dari penjualannya, dari performa perseorangannya, ataupun dari misalkan, kedisiplinannya, ataupun misalkan berkaitan dengan output output produksi, ya itu terangkan dulu atau munculkan data, gitu. Situasinya, bagaimana jika Pak, jika di data awal mungkin ketika UP, Anda belum incas ya di perusahaan yang akan menjadi tempat penelitian Anda. Bagaimana ngebangun, cara berpikir bahwa itu bermasalah? Nah, di sanalah ada peran, penelitian terdahulu atau pra-survei yang menjadikan variabel terikat itu layak untuk dijadikan, eee, variabel penelitian ya. Sehingga, Anda menggiring posisi seperti itu ya, data-data di variabel dependen dulu munculkan ya. Misalkan kalau di putusan kepembelian apakah, Anda menampilkan data secara apa namanya, time series dari tahun ke tahun misalkan penjualannya, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan, eee, performa keputusan kepembelian. Nah, di keputusan pembelian juga Anda tampilkan sisi-sisi yang berkaitan dengan, eee keputusan pembelian itu sendiri. Misalkan belum ada datanya, barulah dibuat prasurvei. Nah, data prasurvei yang dibangun, ini dikaitkan dengan survei awal ya, survei awal yang membentuk opini bahwa variabel ini, layak dijadikan masalah. Tapi sebelum dijadikan itu menjadi masalah, Anda juga menggiring pembaca atau memiring, pemahaman bahwa ini yang paling tinggi masalahnya. Anda sebutkan juga situasi di perusahaan kan sekarang sudah masuk di penelitian ya. Ya jadi udah ada pastinya surat izin ya, surat izin penelitian. Nah, masalah-masalah apa aja yang muncul di perusahaan tersebut dan Anda buat ilustrasi prosentasinya sehingga secara kuantitatif bisa disimpulkan bahwa, variabel Y yang atau variabel terikat yang Anda ambil itu mendominasi atau yang paling tinggi masalahnya. Sebab kalau tidak begitu emang masalahnya cuma ini misalkan, atau masalahnya, yang paling, urgent adalah variabel terikat yang Anda ambil. Nah, di mana hal itu bisa dibuktikan? Yaitu di latar belakang. Misalkan ada beberapa permasalahan berkaitan dengan perusahaan itu sendiri. Nah, udahlah Anda buat, Anda sertakan datanya, data variabel terikatnya ataupun digiring dengan, prasurvei ya. Masuk ke sana setelah ada datanya, nah sehingga Anda ngambil kesimpulan bahwa inilah atau variabel Y inilah yang paling dominan menjadi masalah dan paling dominan terjadi gap. Gap itu dari mana? Dari munculnya, data Anda pada latar belakang awal. Bagaimana memunculkan gap-nya? Ya, memunculkan gap-nya tidak ada lain dan tidak ada bukan ketika pencapaian itu dibandingkan dengan target. Kalau tidak ada target dibandingkan dengan ketetapan atau kebijakan yang harus dilaksanakan. Misalkan, eh, pengaruh kompensasi terhadap turnover. Nah, turnover orang keluar itu karena apa? Nah, yang paling urgent di perusahaan itu apa aja? Oh, banyaknya yang keluar atau
kinerja yang tidak tercapai. Nah, ketika Anda bicara bahwa turnover ini menjadi hal utama atau hal penting di penelitian ini, harus bunyi bahwa turnover paling tinggi masalahnya dibandingkan masalah-masalah lain, di samping dibandingkan produktivitas ataupun misalkan kinerja. Nah, itu dari mana? Dari memunculkan data. Sekarang dibangun bagaimana menggiring persepsi pembaca atau persepsi penelitian sehingga didapatkan solusi atas masalah di variabel terikat itu adalah variabel independen yang Anda pilih. Nah, variabel independen yang Anda pilih harus dipetakan, harus dijelaskan bahwa itulah solusi-solusi yang bisa diambil untuk menekan gap atau permasalahan di variabel dependen yang Anda ambil, variabel terikat yang Anda ambil, ya. Anda jelaskan dari mana itu bisa didapat, ya dari narasi yang Anda bangun lagi menurut teori. Kalaupun di bab 1 ada teori, ini berkaitan dengan situasi yang ada di perusahaan itu sendiri. Nah, misalkan tadi turnover karena apa nih? Karena kompensasi kah? Karena beban kerja kah? Karena lingkungan kerja kah? Atau mungkin karena budaya organisasinya, atau mungkin karena kepemimpinannya. Anda jelaskan dan dibuat survei. Harus bunyi bahwa yang tertinggi misalkan Anda ambil karena kompensasi. Nah, persentase itulah yang menyebabkan Anda ngambil kesimpulan atau ngambil keputusan bahwa misalkan kompensasi adalah variabel yang tepat sebagai variabel independen untuk menyelesaikan masalah variabel di terikat. Kalau misalkan di marketing, misalkan keputusan pembelian ini berkaitan dengan apa orang memutuskan itu karena produknya, karena tempatnya, atau karena harganya, atau karena people-nya di layanan. Nah, itu harus bunyi dulu. Baru setelah pilihannya menguat kepada variabel independen yang paling tinggi, nah didukung dengan data, barulah pada paragraf akhir Anda putuskan, Anda ngambil judul tersebut. So, sekarang masuk pada tahap itu ada yang dipertanyakan nggak? Renaldi ada nanya, atau semua sudah paham, semua sudah tidak ada masalah? Halo, lemas semua ini? Ya, Pak. Ya, gimana? Apa yang mau ditanyakan? So, ada yang ditanyakan nggak sampai tahap itu dulu? Sebentar, Pak. Ya, jadi Anda periksa lagi nanti di hasil bab 1 kemarin, apakah runutnya seperti tadi? Nanti ini kan direkam, nanti diulang misalkan. Oh, saya buat dulu narasi tentang. Jadi harus kelihatan bahwa ketika Anda nanti misalkan kerja ataupun melamar ataupun dibaca skripsinya ketika di awal, oh Anda tuh kelihatan orang manajemen, ya, orang manajemen yang memahami situasi manajemen terkini. Ya. Lalu Anda juga kelihatan memahami implementasi manajemen dalam konsentrasi yang Anda ambil. Anda kelihatan kecenderungannya ke dunia SDM ataupun ke ranah marketing. Nah, itu menyambung dari
paragraf ke paragraf ya. Nah, sebentar lagi. Oke. Nggak ada yang ditanyakan? Atau sudah paham nih? Siti, Gugun, Rizky Purnama, Rizky Gunawan, Tita Hawa, Niki, ataupun siapa? Abdul Khair. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Pak, mau bertanya. Boleh. So, waktunya sebentar. Kalau misalnya ketentuan kayak penulisan gitu, pengetikan gitu, STIE sama UMB sama aja, Pak? Oke, itu aja. Untuk saat Iya, Bapak. ini, karena belum ada yang baru kan, Anda ingat dulu kan Bapak pernah ngeliatin ya ada pedoman penyusunan. Sebelum ada pengganti, sebelum Ya. belum ditetapkan yang baru, berarti yang lama digunakan. Ya, paham ya? Gunakan aja itu. Paham, Bapak. Iya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi Ari, Azhar, Muhammad Fikri. Jadi gitu ya. Berkaitan dengan bab 1 sampai tadi pilihan judul, samakan dulu Anda revisi dulu aja ya. Apakah sudah memuat kaidah-kaidah yang tadi di mana di dalamnya Anda bisa terbaca bahwa Anda memahami bidang manajemen, terus mengalirkan pemahaman manajemen itu ke passion Anda berkaitan dengan SDM ataupun marketing, lalu memunculkan situasi masalah ya, baik secara global maupun secara domestik. Nah, nanti masuk di perusahaan ataupun lokasi yang menjadi lokus Anda penelitian itu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan middle theory tadi ya, dengan konsentrasi Anda. Lalu muncullah data yang menyebutkan bahwa permasalahan-permasalahan di perusahaan atau lokus Anda itu ini aja gitu. Ada berbagai masalah dan yang dominan adalah variabel Y yang Anda ambil atau variabel independen yang Anda ambil dengan data yang ada ya, sehingga keputusan ngambil kinerja, keputusan ngambil produktivitas, keputusan mengambil variabel minat beli ataupun keputusan pembelian atau volume penjualan ya, itu di awal sudah diterangkan ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Rizky Gunawan biasanya suka nanya. Niki atau lagi lemes ya Teh? Udah Pak, waktu itu udah nanya, udah dijawab semuanya Oh, berarti udah sama pintar. Bapak. Ya, udah, karena kan ini tidak semuanya. Ya belum ada pertanyaan lagi maksudnya Teh. Ya, bagus. Ya, udah. Berarti minimal startupnya sama ya. Koreksi masing-masing aja. Kalau Anda baca sendiri, ini menjadi bagian pendalaman karena ini sudah di akhir ya dan sudah bisa mengakses perusahaan ya yang menjadi lokus penelitian Anda ambil. Oke, berarti sampai pengambilan judul ini tidak ada masalah ya. Nah, selanjutnya Anda masuk ke karena di panduan ini langsung ke identifikasi masalah ya. Mungkin kalau di ketetapan kampus lain dimulai dari identifikasi masalah untuk menuju ke batasan masalah dan rumusan masalah. Nah, kalau di kita yang ketetapan STIE Muhammadiyah sebelumnya adalah masuk ke langsung ke rumusan masalah sehingga fokus kepada pilihan masalah utama ya. Nah, pilihan masalah utama. Anda sudah paham ya berkaitan dengan pilihan di rumusan masalah, ada yang menggunakan statement yang berfungsi untuk menjawab sesuai dengan jenis penelitiannya, yaitu
jenis penelitian yang berbasis deskriptif dan verifikatif. Ya, dipahami kalau deskriptif biasanya menggunakan istilah awal bagaimana ataupun berkaitan dengan kondisi dan gambarannya. Lalu yang verifikatif itu dimulai dengan statement, pertanyaan, atau menanyakan walaupun bukan kalimat tanya, berkaitan dengan besaran masalah itu sendiri. Misalkan seberapa besar pengaruhnya secara umum seperti itu. Nah, kali ini kita membahas masih di kuantitatif karena saya lihat di judul yang ada belum ada yang masuk ke pendekatan kualitatif ya, masih kuantitatif. Itu masuk ke rumusan masalah tidak ada masalah kan? Tekniknya. Oke. Setelah rumusan masalah masuk ke tujuan ya, tujuan penelitian. Anda sebutkan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini tentunya ada untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan. Ya, itu sangat mudah lah ya dan mungkin tidak menjadi masalah utama di skripsi ini. Tetapi ada juga yang masih tidak prosedural, yang salah tapi ya silakan Anda baca lagi. Selanjutnya dari tujuan masalah masuk ke manfaat ya. Ya, manfaat dari penelitian. Nah, manfaat ini biasanya dikaitkan dengan fungsi manfaat dari penelitian ini dari sisi akademis maupun dari sisi dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis. Kalau dari sisi teoritis tentunya lebih mendekati manfaat terhadap Anda sebagai pelajar atau peneliti dan kampus sebagai institusi penyelenggara penelitian ini yang mendorong Anda. Nah, kalau dalam hal praktis ya, manfaat praktis tentunya sisi praktisnya lebih dominan manfaat yang akan didapatkan oleh perusahaan tempat Anda meneliti supaya ada feedback-nya, ada masukannya. Lalu juga jika Anda sebagai peneliti sekaligus bekerja di tempat lokasi itu menjadi ada manfaat praktisnya karena bisa dipraktekkan. Hal lain adalah manfaatnya yang bersifat praktis ataupun teoritis itu yang bersifat teoritis maupun praktis itu terhadap peneliti selanjutnya. Seperti juga Anda hari ini mendapatkan manfaat dari peneliti-peneliti sebelumnya sehingga menjadi referensi bagi cara berpikir Anda dalam meneliti di skripsi yang Anda akan buat. Itu saja mungkin kalau tidak ada pertanyaan ya Anda nanti juga bisa ya. Siapa yang mau nanya? Ada 1 menit 10 detik lagi. Rizky Purnama, Pak. Ya, sok. Rizky Purnama. Gimana Rizky? Cepat. Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Kemarin tuh kan pas ketika sidang, Rizky itu kan susunannya tuh variabel Y dulu yang dibahas, terus variabel X. Nah, kalau yang kemarin kata Bu Neneng, variabel X dulu, terus variabel Y. Jadi gimana Pak itu teh? Oke. Mungkin ada perbedaan ya cara berpikir, tetapi filosofinya dikuatkan dari sisi Anda. Kalau kita membahas apakah masalah dulu atau solusi dulu, di variabel X dan Y, yang masalah itu yang X atau Y menurut Anda? Yang Y, Pak. Iya, ya udah. Karena Anda sekarang dibimbing oleh pembimbing yang punya filosofi itu, kuatkan dulu aja di situ. Nanti ketika Anda ditanya saat ujian, ada jawaban. Kenapa saya menerangkan ini? Karena saya ingin menerangkan masalahnya dulu. Lalu solusinya. Bukan, saya punya solusi nih untuk menyelesaikan masalah. Itu bisa untuk pendekatan yang
kualitatif. Kalau pengetahuan kualitatif, wah